Perkenalkan, saya Yuanda Mei Takamo Telong Banua. Perkenalkan, saya Nur Safira Adisti. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Rabani. Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Materi yang pertama, apa sih itu kertas kerja? Menurut SA Seksi 339, kertas kerja paragraf 3 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Audit laporan keuangan harus didasarkan pada standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor melakukan perencanaan dan pelaksanaan supervisi terhadap audit yang dilaksanakan, memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, dan mengumpulkan bukti kompeten yang cukup melalui berbagai proses audit. Selanjutnya, contoh kertas kerja audit yang terdiri dari program audit, hasil pemahaman tentang pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi manajemen, ringkasan dokumen perusahaan, daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, serta video. Fungsi kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Pertama, sebagai dasar bagi penyusunan laporan pemeriksaan. Kedua, alat bagi atasan langsung untuk mengendalikan dan mengawasi pekerjaan. Ketiga, alat pembuktian yang mendukung laporan pemeriksaan. Dan keempat, sarana untuk mengevaluasi seluruh atau sebagian hasil pemeriksaan. Manfaat kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Yang pertama, memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan. Kedua, membantu auditor dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan. Dan ketiga, memungkinkan auditor lain untuk mereview kualitas audit. Tujuan dalam pembuatan kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Menguatkan simpulan. Simpulan auditor dan kompetensi auditnya, pembuatan kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan bahwa dilaksanakannya dengan baik audit atas laporan keuangan. Ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit dapat dilakukan dengan kertas kerja. Dan yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Dokumentasi kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi audit
menurut standar audit 230 revisi 2021 itu mencakup prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik auditor. Dokumentasi ini memberikan yang pertama, bukti sebagai dasar auditor untuk menyimpulkan pencapaian tujuan audit. Yang kedua, bukti bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Tujuan tambahan dokumentasi audit adalah yang pertama, membantu tim merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua, membantu supervisi dan penilaian proses audit. Yang ketiga, menjadi dasar pertanggungjawaban tim audit. Yang keempat, menyimpan catatan penting untuk audit berikutnya. Yang kelima, mendukung peninjauan dan inspeksi mutu internal. Dan yang terakhir, memungkinkan inspeksi eksternal sesuai regulasi. Dokumentasi kertas kerja terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dokumentasi permanen. Dokumentasi ini berisikan dari historis dan data yang bersifat berkelanjutan yang berlaku dari tahun ke tahun. Biasanya meliputi berikut ini. Yang pertama, ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berkelanjutan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak. Yang kedua, analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor. Yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Dan yang terakhir, hasil prosedur analitis dari tahun-tahun yang lalu. Dokumentasi tahun berjalan yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Berikut jenis-jenis informasi yang termasuk dalam audit tahun berjalan. Yang pertama, program audit. Dalam standar auditing diharuskan adanya program audit tertulis untuk setiap audit yang biasanya ditempatkan pada file terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan semua bagian audit. Yang kedua, informasi umum. Misalnya, rencana audit, ringkasan atau salinan notulen rapat Dewan Komisaris, ringkasan dari kontrak atau perjanjian yang tidak tercantum dalam dokumentasi permanen, catatan hasil diskusi dengan klien, dokumen komentar hasil review supervisor, dan kesimpulan umum. Yang ketiga, working trial balance, yaitu daftar yang berisi saldo dari semua akun yang ada di buku besar. Yang keempat, jurnal penyesuaian dan jurnal reklarifikasi, digunakan untuk koreksi laporan keuangan. Dan yang terakhir, daftar pendukung. Tipe daftarnya yaitu analisis, daftar saldo, rekonsiliasi jumlah-jumlah tertentu, uji kewajaran, ringkasan pelaksana prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung, serta dokumen-dokumen dari luar. Ilustrasi kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Berikut merupakan contoh ilustrasi kertas kerja pemeriksaan sektor publik dari audit kinerja aparat pengawasan intern pemerintah. Pertama, kertas kerja pemahaman organisasi auditan. Kedua, kertas kerja identifikasi masalah. Dan ketiga, kertas kerja pemahaman pengendalian internal. Yang keempat, kertas kerja penetapan tujuan dan lingkup audit. Yang kelima, kertas kerja program kerja audit. Dan yang keenam, kertas kerja pengujian data audit. Selain itu, berikut merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan pada sektor bisnis, meliputi kertas kerja pemeriksaan neraca, dan berikut merupakan kertas kerja pemeriksaan laba rugi. Sekian materi terkait kertas kerja pemeriksaan sektor publik. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.